Hello, what's up guys? Sekarang kita sudah bersama dengan MG4 EV tahun 2023. Memang kita menjadi salah satu yang pertama untuk mereview mobil ini secara first impression. Bahkan waktu itu dia belum mendarat di Indonesia pas kita ada di Thailand International Motor Expo di video yang sebelah sini. Tapi sekarang kan mobilnya sudah mengaspal secara resmi di Indonesia dengan harga yang menarik karena dia harganya di bawah Hyundai Ioniq 5 selaku penguasa pasar. Dan kita penasaran banget dengan range-nya karena secara klaim pabrikan, mobil ini secara WLTP bisa melaju sejauh 425 km dalam sekali pengecasan. Jadi nggak pakai lama, mendingan kita langsung bawa aja dia road trip all the way sampai ke Surabaya. Sanggupkah dia? Penasaran? Yes, pabrikan boleh ngeklaim sesuka hati mereka, tapi terkadang di real time testingnya hasilnya bisa berbeda. Apakah mobil ini bisa lebih jauh bahkan? Karena beberapa kasus ada yang seperti itu, klaim pabrikannya sekian, ternyata real time-nya dia malah lebih jauh gitu ya. Jadi 425 km, kita ajak langsung aja all the way sampai ke Surabaya. Berapa kali ngecharge, apakah dia sanggup, dan gimana rasa berkendaranya? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Oke, Auto Junkies, sekarang kita sudah jalan dari tadi titik pertama kita bercengkrama itu di Common Ground Pondok Indah. Yes, sudah 39,1 km. Wih, udah berapa puluh kilo ya. Yes. Nah, dan untuk yang pertama kali ini, yang di balik kemudinya ada Eja dari Civit Indonesia. Hai. Yang tadi Eja bilang kita udah 40 kilo berjalan dari Pondok Indah. Sekarang kita posisinya ada di MBZ ya. Nah, MBZ. Dan paling pas banget kalau soal MBZ itu adalah bantingan ya Jaya. Betul. Nah, Ngetes bantingannya gimana? mengetes bantingannya. So, dari lu dulu aja. Bantingannya dari sisi pengemudi, dari driver tuh gimana bro? Menurut gue nih dia stiffnya itu karena dia baterainya berat. Oke. Dia memang kayak kalau dibandingkan dengan common car dengan size yang sama dia lebih berat, wajar dia punya baterai. Jadi yang mengayun dia ke bawah itu kayak baterainya bikin berat, tapi sebenarnya suspensinya empuk. Kalau dari sisi passenger, yang gue rasain sih pertama-tama bantingannya masih terasa cukup empuk ya. Nah jadi kalau dari sisi passenger kan mungkin lebih berasa dari sisi soal kenyamanannya. Kalau driver kan mungkin fokus ke jalan, ada handlingnya, ada segala macam, lebih banyak data yang diproses oleh kepala dan badan dan kemaluannya gitu kan. Nah kalau dari sisi penumpang sih simple aja. Bantingannya cukup nyaman, reboundnya dia nggak yang terlalu mental-mentul ya. Jadi sekali misalnya lewat sambungan, lewat, udah mantul itu cuma sekali. Mantul. Jadi nggak mantul. Yes, betul. Perdaman jalannya juga bagus. Pas dia lewat sambungan yang cukup tajam, dia nggak yang jolting ke dalam kabin gitu. Dia terdambangan cukup baik. Untuk titik pemberhentian target at least ya. Pertama di mana aja? Mungkin kalau memang dia range-nya dia bisa jauh ini sih, mungkin kita baru ngecas memang di langsung pemberhentian pertama yang ini nama MG 379. Range-nya sisa di 380. 379 baru turun. 71%. Sekarang kita di kilometer 30. Yes. Kalau lihat ini ya 379 tambah 45 ini sesuai sama klaimnya dia. Iya benar. So far akurat ya. Mobil EV kan suka kalau udah rute tol seperti ini ya. Ini biasanya udah langsung ngawur jauh turunnya langsung lebih cepat banget gitu karena memang aerodinamika dan segala macam. Memang kalau di luar negeri sana si MG4 EV ini juga terkenal dengan akurasi dari range yang dia klaim. Berarti nggak bokis ya? Nggak bokis. Ya, makanya ini mobil juga udah menangin banyak award dan juga di Eropa dia tergolong laris banget. Lagi di sana lebih affordable lagi. Iya, harganya oke banget. Kalau tahun depan dirakit di sini, sekarang kan underground roadnya kan
itu di 649,9, 6,5 lah ya. Iya. Kalau direct di sini misalnya jadi 550. Oke banget sih sebenarnya sih. Mantap banget itu. Iya. Apalagi Pot, kalau misalnya nanti harga base-nya bisa lebih murah, varian yang lebih tinggi masuk, yang X-Power. Wih, Wah, X-Power kenceng sih. Itu M2 aja kalah. Time to take a chance to fly, feeling like I'm 10 feet high. Nah, oke tuh guys, kita sudah sampai di pemberhentian kita yang pertama, yaitu di rest area KM207A. Ini pun mobil udah kita colok untuk charging. Kebetulan di sini ada DC fast charger ya, jadi hoki banget kita. Dan di sini sebenarnya kita tuh belum butuh charging sebenarnya, karena tadi sendiri pada saat dia nyampe ke sini itu baterainya masih sisa lebih dari 20%. Dan range-nya itu masih sisa 113 kilometeran. Jadi kalau pengen diterusin ke rest area yang awal kita rencanakan di kilometer 300-an yang udah ada ultra fast charging, itu pun masih bisa, karena mobil ini capable banget. Termasuk kalau kita ukur mobil ini dari pertama kali kita jalan di common ground, mobil ini sendiri sebenarnya secara range itu agak mengejutkan. Kenapa? Karena range-nya dia tuh underclaim ya. Biasanya kan mobil listrik itu suka overclaim gitu. Ini secara WLTP itu klaimnya dia ada di 425 km dalam sekali pengecasan. Tapi kalau kita ukur dari pertama kali kita jalan dalam status 82% kita tadi berangkat, dan di sini masih sisa 113 km dengan persentase baterai sekitar 20%-an lebih. Artinya kalau full, mobil ini bisa berjalan hingga 480 kilometeran. Iya, hampir 500 kilo, yang artinya jauh di atas klaim WLTP-nya, yaitu 425 km. Jadi sangat-sangat impresif banget. Termasuk untuk charging sendiri, mobil ini udah support fast charging, yang artinya ini tadi gua isi di 30 kW-an. Nah, artinya dengan biaya kurang lebih Rp80.000, mobil ini dari yang tadinya 20% itu bisa naik hingga sekitar 80%-an. Dan waktu yang dimakan untuk ngecas mobil ini sampai 80%-an itu sekitar cuman 30 menitan aja. Jadi praktis dan sangat cepat pula dari sisi pengecasannya. Habis ini kita pengen gantian, gua yang nyetir. Tadi kan kita udah bahas di MBZ, gua sebagai penumpang, Alex sebagai penumpang, Reza di balik kemudinya, soal kenyamanan bantingan suspensinya yang terasa lumayan stiff tapi enak karena dia nggak yang mental-mentul. Habis ini kita coba rasa berkendaranya, kayak apa performanya, kayak apa handlingnya. Tapi sekarang kita makan dulu aja. Let's go. A few moments later. Alhamdulillah, sesi makan siang sudah selesai. Kita udah menikmati padang yang luar biasa jahat untuk tubuh kita, tapi sangat enak. Nah, sekarang posisinya gue di balik setir, Alex sebagai passenger di depan, dan Eja menjadi rear passenger. Dengan trayek lurus, kita tadi sempat mencicipi performanya juga dari si MG4 EV ini. Di jalan lurus, dia terasa relatively stabil ya, karena kan ya untuk mobil listrik dia baterainya berada di bawah, dan baterai mobil ini kan cukup besar juga, memberikan center of gravity yang rendah juga di mobil ini, yang membuat dia cukup stabil pada saat kalian tarik dengan cross country high speed kayak gini. Kita tadi juga sempat tes pada saat jalanan lagi super kosong, top speed dari mobil ini itu electronically limited di 164 km per jam. Itu udah cukup banget sih. Karena biasanya selama ini mobil listrik yang gue pakai dalam kota itu kan mentok-mentok cuma di 105 ya. Jadi pas begitu pindah ke si MG4 EV ini, ya gue berasa alive banget gitu dengan performanya yang benar-benar proper car gitu ya. ADAS dari mobil ini juga tergolong lengkap ya, karena mulai dari forward collision warning, forward collision mitigation yang mencakup auto braking dia ada, rear cross traffic alert dia ada, lane departure warning, sampai cruise control yang tentunya sudah adaptive cruise control, sampai traffic jam assist alias low speed follow dia pun juga sudah punya semua. Dan uniknya lagi, di speedometer kalian bahkan bisa melihat kendaraan-kendaraan di sekeliling kalian, nggak perlu goyang-goyangin gitu untuk matiin. Kepala gua betul. Kayaknya itu tuh yang lompat kemarin. Dan dia kalau seandainya ada yang mungkin manuver yang ekstrim kayak tadi kan ada gundukan yang lumayan tinggi ya, dia otomatis matiin adaptive cruise control juga sebagai fail safe atau emergency measure nya gitu. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke rest area
KM379 untuk mencoba ultra fast charging di mobil ini. Tadi kan kita cobain yang fast charging kan setengah jam, itu naik dari 20%-an ke 80%. Nah, untuk ultra fast charging kayak gimana? Habis ini kita coba. Oke, untuk jadi sekarang kita sudah tiba di pemberhentian kita yang kedua, yang harusnya awalnya pemberhentian kita yang pertama, yaitu rest area KM379A. Nah, tadi pas kita berangkat dari rest area KM207A ke sini, itu kan gua yang bawa, dan memang kalau awalnya tadi dari Jakarta Eja tuh lebih ke arah eco driving, kalau tadi pas giliran gua ini gua lebih ke arah nge-push ya, karena gue pengen mencoba performa dari si MG4 EV ini tuh kayak gimana sih, sekaligus pengen coba top speednya juga. Karena tadi jalanan cukup kosong ya, jadi cukup aman untuk kita coba top speed dari si MG4 EV sendiri. Dan terbukti handlingnya pun stabil, high speed stability-nya bagus, dan center of gravity-nya rendah thanks to baterainya yang cukup besar di bagian bawahnya. Top speed kita tercatat di 164 km per jam, dan itu electronically limited. Sebenarnya harusnya masih bisa, tapi memang di limit seperti itu untuk mungkin kesehatan baterainya. Nah, di sini kita meng-charge si MG4 Electric ini di charger yang lebih besar lagi, karena di rest area KM379 itu ada ultra fast charging dengan daya 200 kW. Iya, kita colok mobilnya di sini, dan sekarang mobilnya kondisinya sudah kembali penuh lagi. Dari tadi pas kita nyampe itu baterainya sisa 1%. Iya, 1 gitu ya. Nah, elapsed time-nya itu 1 jam 19 menit. Jadi bisa dibilang dari 0, dari benar-benar habis sampai 100% itu makan waktu sekitar 1 jam 19 menit. Nggak nyampe 1,5 jam. Jadi memang kenceng banget. Yang pastinya artinya kalau kalian pengen keluar kota dari Jakarta dengan MG4 EV atau dengan mobil-mobil listrik, kalian udah nggak perlu khawatir mengenai range anxiety lagi, karena udah banyak banget fasilitas yang mendukung untuk kalian bawa mobil listrik keluar kota. Time to take a chance to fly, feeling like I'm 10 feet high. Nightmares call you. Oke, untuk Jagis, perjalanan kita lanjutkan kembali on the way ke Surabaya. Di perjalanan ini kita lagi-lagi shuffle. Gua sekarang berada di jok belakang. Dan memang harus gua akuin, mobil ini walaupun dari luar tidak terkesan terlalu besar, tapi untuk duduk di baris keduanya, menurut gua sih masih tergolong oke banget. Karena berarti ya Alex tuh masih ada sekitar 3 jarian di atas newelnya, karena kan kaki dia panjang gitu ya. Jadi masih cukup oke untuk ukuran badan dia yang 190 cm. Kalau badan gue yang cuma 170, pastinya ini jauh lebih lega lagi. Di sini gue masih ada 8 jari. Iya, jadi 2 kali lebih lega. Headroom juga sama. Kalau tadi Alex headroom masih ada berapa, Alex? 5 jari? 4 jari. Gue headroom lebih dari 5 jari, masih ada sekitar 6,5 jarian. Jadi ruangan di belakang sini terbukti lega. Finishing jok di belakang juga nice banget, karena sama kayak di depan kita suka kombinasi warnanya antara ivory dengan efek jeans yang ada di bagian tengahnya dan aksen orange yang bikin interiornya terkesan lively dan tidak boring kayak Gundam gitu ya. Dengan catatan headrest di bagian belakang memang hanya ada 2 ya. Amenity di belakang dulu masih banyak, ada USB charging port di bagian tengah, ada slot untuk menyimpan HP, seat back pocket pun di masing-masing jok ada 3, ada 1 yang besar di bawah dan ada 2 kecil di atas buat nyimpen handphone maupun kartu juga masih bisa gitu. Door trim, ada aksen piano black, ada aksen empuk-empuk lagi tempat kalian taruh tangan, dan power window ini pun sudah all auto. Memang untuk reclining angle dari joknya sendiri dia hanya 1 step aja, tapi di posisi duduknya itu nggak yang terlalu tegak-tegak amat, dan material joknya pun dibuat empuk dan duduknya pantatnya tuh kayak agak tenggelam gitu loh. Jadi kalian kayak berasa dipeluk oleh jok belakangnya ini. Jadi terasa oke. Nah, sekarang kita lanjutin langsung perjalanan sampai ke Surabaya, sampai ke hotel, dan kita lakukan aktivitas-aktivitas lainnya besok. Lanjut langsung ke Surabaya. Day 2.
Nah, Otajagis, kita sudah tiba di hari kedua. Iya, setelah semalam beristirahat, kita sekarang bisa melanjut untuk merasakan sensasi road trip bersama dengan MG4 EV terbaru ini. Di hari kedua ini kita kick off dengan mengadakan media gathering di Pakuwon Mall Surabaya, di mana kita bercerita ke sesama rekan media otomotif Surabaya bersama dengan MG Surabaya juga mengenai perjalanan kita sejauh ini dari Jakarta Surabaya menggunakan MG4 EV. Sekaligus kita mendapat beberapa insight menarik juga langsung dari Om Arif ya, di mana Surabaya konon merupakan pasar EV yang sangat-sangat luar biasa growth-nya. Bahkan hingga saat ini jumlah inden untuk MG4 EV dari Surabaya saja sudah tembus 372 unit yang sangat luar biasa banget. 30% dari alokasi batch awal untuk MG4 ini dilakukan ke Surabaya karena memang demand-nya sangat luar biasa. Nah, di sini kita rasa kita akan pantas untuk membahas dikit-dikit mengenai eksteriornya. Kenapa? Karena kita ada MG4 EV yang agak berbeda nih. Karena ini adalah MG4 EV tipe Ignite. Iya, karena kan MG4 EV ada dua tipe. Ignite adalah entry levelnya, dan Magnify yang kemarin kita bawa itu tipe yang atasnya. Untuk tipe atas kita pernah ulas lengkap banget pada saat kita waktu itu di Thailand International Motor Expo. Kalau kalian pengen lihat, silahkan kalian cek video yang satu sini. Tapi kalian penasaran nggak sih dengan tipe yang bawahnya yaitu Ignite, karena selisih harganya 50 juta rupiah. Jadi kalian dapat apa aja? Nah, pertama-tama dari segi eksteriornya dulu ya. Secara overall shape memang dia cukup serupa dengan yang tipe Magnify, tapi perubahan pertama bisa dilihat di bagian depan sini. Karena di bagian depan sini dia absen kamera depan, alias kamera 360 dia tidak ada. Tapi untuk ADAS, sampai radar-radar, sampai adaptive cruise control dia tetap masih punya. Jadi tetap masih bisa banget dipakai keluar kota dengan sangat nikmat gitu ya. Karena dia udah ada traffic jam assist juga. Lampu depan ini juga berbeda, walaupun dia sama-sama side vision LED light system, tapi dia single projector. Dan untuk lampu seinnya tidak merupakan LED di bagian bumper bawah sini, tapi dia bohlam di bagian dalam lampunya sebelah sini gitu ya. Jadi di bagian bawah sini dia polos, tapi yang kita suka ini tetap merupakan functional fan yang bisa ngurangin coil drag. Jadi nice banget. Dan untuk tipe bawah sekalipun dia tetap menggunakan konfigurasi kaki-kaki yang serupa. Iya, jadi peleknya sama, dia modelnya kayak aerodisc gini ya. Ini tuh cover aslinya dia tuh peleknya kayak palang 5 gitu, alloy, tapi untuk menambah aerodinamika ditutupkan dengan cover plastik seperti ini, plastik. Jadi dia lebih slippery. Ini adalah ring 17 inci dibalut dengan ban yang bikin mobil ini nyaman banget di jalan karena dia pakai Continental Conti Premium Contact C. Ukurannya 21550 R17. Pengereman depan cakram, belakang tentu udah cakram karena kan ini elektrik, dan pastinya safety kayak ABS, EBD, BA gitu-gitu udah standar ada banget. Bahkan kan dia sudah ada ADAS sampai varian yang terbawah seperti ini juga dapat. Jadi udah nice banget lah. Bagian samping spion masih warna hitam, tapi di spion sini juga dia tidak ada kamera 360. Jadi kameranya ya berbeda ya dengan yang tipe atas. Tapi desain samping mulai dari door handle, model grip type, ada akses keyless entry. Kemudian di bagian rocker panel sini ada aksen karbon gini-gini, masih serupa sama seperti yang tipe Magnify yang atas. Perbedaan berikutnya ada di bagian pilar, di mana yang tipe Magnify atas dia sudah piano black, sedangkan yang tipe Ignite seperti ini dia masih warna doff hitam biasa. Nah, ke bagian belakang tetap ada aksen piano black di sini ya, untungnya pilar belakang, dan masih desain floating roof tetap juga ada. Nah, perbedaannya ada di bagian spoiler atas. Jadi twin arrow spoiler yang sangat keren di bagian Magnify yang di atas sebelah sana itu, di sini juga absen. Sebagai gantinya ada desain kayak roof diffuser kayak gini ya. Tapi untuk turbo brake light dia tetap masih ada dengan model seperti air vent di bagian belakang sininya. Kaca tetap ada di fogger. Nah, yang paling jelas banget kelihatan dari luar bedanya ada di bagian trunk lid sebelah sininya. Karena untuk tipe Magnify, dia lampu taillights-nya itu kan LED bar dan dia nyebrang gitu ya. Jadi sampai ke bagian tengah ini menyala. Dan di atasnya itu ada kayak efek rasi bintang yang sampai ke bagian tengah sininya. Nah, di tipe bawah seperti ini dia polos, tapi yang lebih unik justru, walaupun dia polos, dia ada ductile. Nah, ductile ini juga konon kata Alex berfungsi kenapa? Karena sebagai pengganti dari rear wing yang ada di bagian atas. Karena atasnya ini lebih gundul, dia tetap butuh sesuatu untuk nggak bikin turbulence di belakang, makanya dia dikasih ductile sebagai ganti wingnya. Nice touch. Nah, ke bawah, emblem masih sama, MG4 Electric, brake dynamic. Nah, tapi emblem iSmart-nya tidak ada di sini gitu ya, karena ya iSmart hanya untuk tipe yang Magnify aja. Ke bawah pun demikian, diffusernya masih sama, semuanya pun masih sama di bagian sini, dan logo MG ini malah justru
timbul dan bisa kalian sentuh. Karena untuk tipe Magnify, dia di dalam mika taillights-nya menjadi satu sebelah sini. Sekarang kita cek bagian interiornya. Oke, lanjut bahas interior dari si MG4 EV yang tipe Ignite. Iya, nah pertama-tama pas masuk ke dalam, secara bentuk overall dashboard gitu-gitu ya, terlihat serupa, tapi ada beberapa detail yang berubah. Kuncinya tugas seperti ini. Jadi ada logo MG di bagian sini dan di baliknya ada 3 buah tombol, ada lock, unlock, dan untuk buka bagasinya. Nah, untuk start mobil ini, jadi dia sama seperti yang tipe Magnify, dia nggak pakai engine start stop button ya. Jadi dia cukup pas kalian masuk, kalian tutup pintu, kalian injek rem. Nah, otomatis di sini akan tulisan ready, sistem akan siap untuk kalian gas, jadi udah siap untuk jalan. Tinggal kalian putar persneling di sini aja. Nah, perbedaannya apa sama yang tipe Magnify yang atas? Dari dashboard dia juga udah soft touch gitu-gitu ya. Nah, perbedaan pertama adalah soal warnanya. Jadi, kalau di tipe yang Magnify itu interiornya kan warnanya tuh kombinasi antara hitam dengan ivory dan ada warna aksen orange, jadi lebih ekspresif gitu ya menurut kita, kayak interior Gundam gitu, lebih ada aksen warnanya. Kalau untuk tipe Ignite ini dia full black, jadi hitam semua, nggak ada aksen apa-apa. Ada yang lebih suka hitam semua kayak gini, tapi kalau gue sih lebih suka yang tipe Magnify dengan aksen yang lebih cerah gitu, lebih enak dilihat. Tapi seperti ini juga nggak masalah. Joknya yang kita suka, untuk bagian driver dia nggak di courting, dia tetap masih electric driver seat gitu ya. Dan untuk bagian airbags, dia juga tetap 6 airbags, ADAS juga tetap ada, sampai ada adaptive cruise control, masih sangat-sangat nyaman untuk kalian pakai keluar kota. Kemudian perbedaan berikutnya selain di bagian warna adalah di bagian material jok. Kalau di yang tipe Magnify dia joknya full kulit, sedangkan untuk tipe Ignite seperti ini dia joknya kombinasi antara kulit di bagian luar dengan fabric di bagian tengahnya. Jadi sampai bagian backrest ini masih ada aksen fabric dan jahitan-jahitannya warna biru. Jadi seperti EV yang lebih umum. Kalau yang tipe Magnify kan jahitannya warna orange ya, jadi lebih ekspresif. Nah, kemudian di bagian tengah sini, ini juga kalau yang di tipe Magnify dia ada wireless charger, tapi kalau di tipe yang Ignite seperti ini dia tidak ada. Jadi ini jadi open storage aja. Tapi kerennya dia ada pass-through cable dari bagian bawah. Karena kan di bawah sini ada colok-colokan kayak Type C, Type A gitu ya. Kalian bisa tembusin ke bagian atas dan keluarin kabelnya di sini. Kalau kalian pengen ngecas di sini pakai kabel juga bisa. Jadi udah nice. Secara infotainment dia masih serupa, bentuknya seperti ini, udah cukup jelas, udah bisa Android Auto, Apple CarPlay, ada EV display, ada Bluetooth music, AC segala macam. Bisa kalian atur lewat sini juga. Tapi kayak yang gue bilang, dia nggak ada sistem iSmart, jadi dia nggak bisa internet car ya. Jadi menunya pun sedikit lebih kosong di bagian bawah sini. Kalau yang tipe Magnify kan dia menunya penuh seperti itu. Speedometer dia masih sama, full color digital seperti ini dengan display untuk ADAS di bagian kirinya yang udah lengkap dengan lane keeping assist dan lane centering juga. Setir juga masih serupa, bentuknya lucu ya. Dia nggak hanya flat bottom tapi juga flat top dan dia two spoke, klaksonnya seperti ini. Masih sangat premium dengan tombol yang lengkap di bagian kanan untuk display MID, untuk teleponi, favorite button, dan untuk stick track dan ngatur ininya. Di bagian kiri ada untuk ngatur infotainment dan juga untuk tombol seperti favorite button lagi, voice command, dan untuk nyalain ADAS. Di bagian atas sama-sama nggak punya sunroof, tapi satu hal yang gua suka dari varian Ignite ini adalah headlinernya dia warna hitam. Iya, karena kalau yang di tipe Magnify kan headlinernya warna kayak light gray gitu ya untuk nyambung ke joknya yang warna kayak ivory gitu. Tapi di sini dia full black sampai atas, jadi kesannya tuh lebih sporty gitu menurut gua. Ya, sisanya sih untuk ke baris kedua, untuk bagasi itu sama aja. Baris kedua cuma dapat 2 buah headrest, bagian tengah nggak dapet. Joknya bentuknya sama, hanya beda material aja, dan sisanya cukup serupa. Jadi sebenarnya dengan selisih 50 juta bisa kalian pilih sendiri gitu ya. Kalau kalian pengen yang lebih ekspresif, kalian pengen fitur yang lebih lengkap dengan lampu yang lebih fancy, kalian bisa langsung ambil yang tipe Magnify. Tapi kalau kalian misalnya hanya butuh esensi atau rasa berkendara, range, performa gitu-gitu, karena semuanya kedua mobil ini punya motor yang sama, punya baterai yang sama, punya performa 0-100 dan range yang sama juga. Kalau kalian hanya butuh rasa berkendara dari si MG4 EV ini, kalau kalian ambil tipe yang Ignite seperti ini, sebenarnya udah bisa merasakan potensi fullnya, karena sampai ADAS-nya pun juga sudah lengkap sama aja. Jadi dua-duanya menawarkan value for money yang luar biasa. Abis ini kita mau berangkat ke Madura untuk lihat
tempat-tempat yang asik dan siapa tahu bisa ngambil B-roll dengan MG4 EV yang cantik ini. Let's go. Nah, Otojekis, sekarang kita sudah lanjut perjalanan dari tadi Pakuwon Mall, di mana kita sedikit bercakap-cakap dengan pihak MG Surabaya serta bersama dengan media otomotif yang dari Surabaya. Ini mau mengambil footage yang keren nih, karena kan kita sekarang lagi lewat jembatan Suramadu. Nah, sambil lagi lewatin, mendingan kita sambil ngobrolin mengenai performa dan baterai dari mobil ini ya. Nah, MG4 EV di Indonesia sendiri, dia memang hanya ditawarkan dengan 2 tipe. Tapi untuk baterainya dia sama saja, untuk motor listriknya juga sama. Jadi dia ada tipe Ignite yang barusan kita review, yang tipe bawah. Dan ada tipe Magnify yang paling atas, itu yang ini, yang kita bawa sejarah perjalanan. Untuk urusan penggerak, dia rear motor rear wheel drive. Dan tenaganya sendiri itu mencapai 125 PS dengan torsi 250 Nm. Tapi torsi 250 Nm itu kan bisa diraih dalam 0 RPM, karena kan mobil listrik dia kan peak torque di 0 RPM. Makanya performa untuk 0 sampai 100 bisa dicapai dalam waktu 7,7 detik aja. Iya, impresif banget kan? Secara effortless dia dengan mudah mencapai 140 km per jam. Gampang banget. 7,7 detik juga untuk dipakai harian itu udah bikin kalian effortless banget kok. Kalian pengen nyusul, kalian pengen overtaking, pengen satset di traffic, pengen di tol, jalan panjang seperti ini gitu ya. Nafasnya panjang, jadi nggak kehabisan nafas. Dan baterai yang diusung sendiri dia mencapai 51 kW yang sudah support fast charging, yang bisa membawa mobil ini range WLTP yang klaim pabrikan itu 425 km. Tapi kemarin kita udah coba, seandainya dari full dan kita eco driving, sebenarnya actual range itu bisa mencapai 480 km. Jadi memang jauh ya. Biasanya kan baterai suka overclaim, range suka overclaim, ini malah underclaim. Dibilangnya 425, aslinya malah bisa 480 km. Untuk tipe Ignite itu harga jual di Jakarta, OTR Jakartanya itu ada di 649 juta rupiah. Sedangkan untuk tipe Magnify seperti ini ada di 699 juta rupiah OTR Jakarta. Yes. Oke. Wih, bagus banget pemandangannya. Parah, keren banget ya. Keren banget. Nah, jadi kurang lebih begitu aja sedikit road trip kita bersama dengan MG4 EV. Iya. Nah, Seru banget ya. Seru banget. Dan di sini pun kita udah mencoba beberapa aspek, segala aspek dari mobil ini ya. Dari awal pas kita baru Dari Pondok Indah ya. Dari Pondok Indah. Yes. Itu pertama aja yang bawa, kita tes kenyamanan dan bantingannya di Japek. Japek MBZ. Ya. Terus habis itu pas di rest area kita pun coba recharging dan kita sempat kalkulasi efisiensinya juga. Iya. Kemudian waktu switch driver gantian gue yang bawa, itu kita coba performa dan ADAS-nya. Betul. Dan ternyata performanya mumpuni banget. ADAS-nya ADAS-nya juga canggih karena udah ada adaptive cruise control, traffic jam assist, sampai ke steering assist juga ada. Jadi kalian bisa jalan jauh ya agak-agak semi otonom gitu. Iya. Kalau kata MG semi otonom level 2 ya. Level 2 kata Pak Arif ya. Iya, kata Pak Arif. Kemudian kita juga pada saat di Surabaya, kita kemana aja ya kemarin? Kita ke Pakuwon, ketemu sama media-media lokal sini Oh ya. iya benar. Nah, Terus di Pakuwon itu kita sempat kemarin juga ngulas sedikit mengenai yang varian bawahnya, yang tipe Ignite. Kalau Iya. kalian pengen perbandingan dengan varian atas, karena yang kita bawa ini ada yang tipe Magnify ya. ya paling tinggi. Ya, harganya berapa nih, Jak? Kalau di sini di Jakarta lah, Jakarta Jakarta. lah. Jakarta mulai dari 649 ya. Iya, Sampai 649 699. Jadi 64 dia memang ada 2 tipe. Dia 649 itu tipe yang Ignite, Yang merah ya. yang merah kemarin. Dan untuk yang tipe teratas seperti ini Magnify di 699 juta. Masih oke Tapi banget. kerennya nggak kayak beberapa mobil listrik lain, di mana tipe bawah tipe atas biasanya kan baterainya beda. Beda, Ada Bu. standard range, ada long range. Long range gitu ya. Kalau ini malah sama. persis. Jadi Persis. performanya,
jarak tempuhnya, efisiensinya sama persis Sama ya. persis. Bahkan interiornya dia dapat yang ada keunggulan kalau misalnya kalian lebih suka interior yang gelap, bisa ambil yang varian Ignite. Iya benar. Jadi Iya. interiornya itu full black. Kalau yang ini ada aksen-aksen Ada aksen ivory warnanya. sama orange-nya. Warna MG banget lah ini. Warna MG banget betul. Nah. Nah, seperti itu. Akhirnya sekarang kita sudah sampai di penghujung tujuan kita, yaitu di mana? Di Batu, tepatnya di Paulo Fest. Nah, di sini kalian bisa lihat indah banget tempatnya. Tadi sebelum kita kesini pun kita sudah sempat coba nanjak-nanjak di daerah sini. Effortless banget ya, Jay. Effortless banget karena memang kan Batu emang agak nanjak terus kalau dari Malang ya. Ya, Dan itu aman banget mobil ini. karena mobil ini juga peak torque di 0 RPM seperti kebanyakan mobil listrik, makanya untuk urusan nanjak-nanjak dia nggak perlu yang ngambil tenaga dulu, dia langsung pada saat kalian gas tenaganya ready di 0 RPM. Tambah lagi mobil ini RWD bias. Bukan RWD bias, bahkan RWD. RWD benar. Memang ada platform Nebula mobil ini didesain untuk AWD. Yes. Karena kan di bagian depan sini juga nggak ada frank ya, karena kan Ya. makanya memang ini arsitekturnya sudah siap untuk model yang AWD. Dan di Thailand kemarin pun ada model yang AWD-nya. Tapi di Indonesia memang sejauh ini masih model yang RWD aja. Tapi nggak masalah karena effortless banget ya. Effortless banget. Dan bahkan MG4 EV ini ada varian yang luar biasa performanya, X-Power. X-Power. Mudah-mudahan bisa segera masuk. Karena Pak Atta Pak Arif, selaku pimpinan dari MG, ini tahun depan bakal dirakit di Indonesia kan? Nah itu dia, itu sangat menarik banget. Sekarang Iya. aja dengan skema JBU Thailand, Iya. mobil ini bisa dijual masih dengan kepala 600 jutaan. Yes. Siapa tahu kalau saya nanti udah di CKD jadi kepala 5. Oh, yang paling entry levelnya bisa di 400? Nah, itu menarik banget karena di Thailand sendiri mobil ini starting price-nya itu di 300 atas aja. 300? Iya, di Thailand. Wah, itu luar biasa Luar banget biasa banget sih. Good deal banget. Good deal. Dan pastinya gue bisa bilang kalau kalian misalnya pengen road trip atau kalian pengen jalan jauh keluar kota dengan mobil listrik, sekarang itu udah bisa banget, udah nggak masalah karena dari kemarin pun pas kita jalan, SPK lu udah banyak Udah nih, Jay. banyak, nggak usah takut lagi sekarang ya. Dan bahkan kalau misalnya kalian harus nyari-nyari di Google, nggak usah. Sekarang udah ada aplikasinya juga, lagi Yeah. charge in. Jadi di tengah jalan kalian sambil nyari terdekat di mana bisa. Waktu itu kami karena ada beberapa metode yang agak performa tinggi gitu ya misalnya. Ya. Jadi harus mengecas ulang. Cari aja dari charge in, ternyata di 519 di luar plan kami ada. Ada, benar. Padahal waktu itu kita belum tahu tuh, ternyata ada sebelum juga Surabaya. Jadi nice lah pokoknya, keren. Hmm. Kalau kalian, apalagi dengan range mobil listrik sekarang udah mumpuni banget, bisa di atas 400 km. Sebenarnya dari Jakarta ke Surabaya, kalau kalian mengemudi dengan ala eco dengan moderat lah ya. Moderate, nggak usah eco banget lah sebenarnya. Moderat gitu, kalian cuma perlu ngecharge satu kali aja di kilometer 379. 379 di situ ada ultra fast charging. Jadi kalau ngecas ini paling sebenarnya 20 sampai 80 30 menit. Cuma 80 ke 100 tuh di cut off tenaganya biar nggak baterai nggak kembung. Ntar kalau baterai kembung, kalian bisa turun. Iya. Di bawah bakal kembung. Gitu. Seperti itu. So, gimana menurut kalian mengenai MG4 EV ini? Silahkan kalian komen sectionnya di bawah. Kali kita bahas bareng-bareng mengenai mobil listrik terbaru yang sangat menarik dari MG ini. Dan pastinya special thank you dan shoutout buat MG Indonesia yang udah izin kita untuk ngulas MG4 EV ini di Lakna Soto Jangki dan di CVT Indonesia. Kalau kalian pengen nonton versi Eja dengan berbagai tes-tes yang dilakukan, silahkan kalian check out juga video Sini. CVT Indonesia yang pastinya udah tayang duluan. Sini ya Karena kan, di sini. ngeditnya lebih cepat gitu kan. Seperti itu. Dan pastinya kalau kalian pengen tahu lebih lanjut mengenai produk-produk ataupun event terbaru dari MG Indonesia, silahkan kalian check out Instagramnya MG Indonesia. Di sini nih. Seperti itu. Better find a place to hide. Nah, untuk Jekis, kita sekarang sudah tiba kembali di Jakarta. Lebih tepatnya sih di Tangerang ya, karena kan kita tinggal di BSD. Nah, pada saat kita sampai Jakarta, kita langsung dikejutkan oleh press release baru dari MG bahwa mereka langsung meluncurkan varian warna baru untuk si MG4 EV yang satu ini. Iya, warnanya udah bisa kalian lihat di belakang kita, namanya Volcano Orange, dan itu merupakan warna yang sangat populer di Eropa karena orange-nya tuh mirip kayak orange supercar gitu. Jadi kelihatannya keren banget. Termasuk yang keren, warna baru ini tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi gratis, bukan gratis. Ya udah, sama kayak yang lain aja, sama kayak warna birunya atau warna hitamnya atau warna abu-abunya, merahnya. Jadi kalau kalian misal tertarik untuk punya MG4 EV dengan warna yang paling keren menurut kita, Volcano Orange ini bisa banget jadi pilihan kalian. Dan sekarang bahkan saking ready-nya itu udah di display di Ion Mall BSD. Keren ya? Dan kalau bicara soal after sales dan warranty, kalian juga nggak perlu khawatir karena MG4 EV telah dilengkapi dengan garansi 5 tahun iya,
tanpa batasan kilometer alias unlimited KM, yang pastinya bikin kalian jadi tenang banget. Dan kalau soal baterainya, pastinya garansinya mencapai 8 tahun, jadi lama banget, atau setara 160.000 kilometer. Tenang deh pakainya. Nah, gimana kalau soal pemeliharaannya? Nah, itu juga udah di cover mereka, jadi kalian nggak perlu khawatir. Kalian dapat free maintenance dan suku cadang selama 4 tahun atau setara 50.000 kilometer. Dan maintenance ini bahkan mencakup juga ke jasa dan labor. Jadi pastinya semuanya udah worry free. Kalian tinggal bawa pulang, pakai, dan nikmatin aja. So, gimana tuh guys menurut kalian mengenai si MG4 EV yang sangat keren ini? Menurut kita mobilnya sendiri sudah oke banget. Kita udah bawa jarak jauh, no problem at all. Kita ke Surabaya cuman secara teoretically cuma sekali ngecas doang. Jadi pastinya kalau sekarang kalian pengen beralih ke EV gitu ya, itu udah worry free banget. Kalian charging station udah ada di banyak banget rest area, dan di kota-kota besar pun juga sudah banyak. Kalian pengen ke Bandung, Surabaya, ke Semarang, bahkan kita kemarin pun pernah traveling dengan mobil listrik sampai ke Bali juga. Jadi pastinya udah worry free. Ditambah lagi dengan kenyamanan, teknologi, dan value for money yang ditawarkan oleh MG4 EV, itu sulit banget dikalahkan di Indonesia. Apalagi konon tahun depan di 2024 mereka akan melakukan knockdown atau CKD dari si MG4 ini, yang pastinya akan menambah value dari mobil ini juga. Dan kalau udah di CKD, kira-kira harga yang pas berapa menurut kalian? Silahkan kalian komen juga di bawah untuk harga yang mungkin menurut kalian masuk akal banget. Kalau menurut kita sih, kalau ada di kisaran 500 jutaan, pastinya mobil ini akan lebih bersaing dan pasti akan lebih value for money lagi. Seperti itu. Silahkan kalian kunjungi dealer MG terdekat, atau kalian kunjungi juga pameran-pameran MG yang terus berlangsung di Jakarta. Untuk infonya silahkan kalian check out Instagramnya MG Motor Indonesia di bagian sebelah sini. Kayak gitu. Oke, ini outro kedua kalinya ya, karena kita pasti sono udah outro bareng Eja. Sekarang kita outro lagi karena gak disangka pas nyampe BSD, MG4 EV dengan warna baru Volcano Orange ini ada di Ion Mall BSD, yang pastinya artinya akan soon ada juga di tempat-tempat perbelanjaan terdekat dari kalian. Oke, gue Rockford dan Alex di balik kamera. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Kalau kalian suka dengan cara kami, kenapa kalian support kami cara subscribe ke YouTube channel kami dengan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Nasar gue sebelah sini. Semua up to date dengan informasi terbaru mengenai mobil-mobil menarik seperti MG4 EV yang sangat keren ini. So, begitu aja. Mungkin soon kita pengen ke Thailand juga untuk lihat bagaimana sih MG yang ada di sana, karena di sekarang sendiri MG4 EV itu CBO Thailand kan, dan di sana sendiri ada model-model lain yang pastinya nggak kalah exciting juga. Oke, see you there. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.